Oke, ya, pada kali ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait materi ekonomi kreatif, yaitu bab 1, konsep dasar ekonomi kreatif. Langsung saja yang pertama, pendahuluan. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di negara berkembang seperti Indonesia hampir selalu merupakan kegiatan ekonomi yang terbesar dalam menjadi tumpuan perekonomian. Nah, kenapa? Karena UMKM mampu bertahan dibandingkan dengan usaha besar lainnya yang mengalami keterpurukan. UMKM diwarnai dengan gelombang ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang digerakkan oleh entrepreneur dan berusaha, yaitu orang yang memiliki kemampuan kreatif dan inovasi. Contohnya apa? Usaha mikro, kecil, atau menengah yang sudah masuk di sektor ekonomi kreatif. Contohnya kita ambil contoh perusahaan Aerostreet ya. Itu perusahaan sepatu asal Klaten. Kita teman-teman sudah pada tahu. Itu benar-benar dia bisa disebut eh, ekonomi kreatif. Kenapa? Karena produknya itu benar-benar memiliki kualitas yang baik, namun memiliki desain yang elegan, gitu ya. Dan harganya juga terjangkau kan. Kita eh, para anak muda juga dapat membelinya dengan mudah gitu loh. Nah, selanjutnya eh, evolusi ekonomi. Nah, industri kreatif adalah merupakan sebuah konsep yang telah muncul lebih dahulu sebelum munculnya konsep ekonomi kreatif. Ya, jadi industri kreatif itu muncul lebih dahulu daripada konsep ekonomi kreatif. Nah, industri kecil kreatif digambarkan sebagai rumah yang harus memiliki fondasi yang kuat karena fondasi ilmiah yang akan menyokong berlangsungnya atau berjalannya sebuah industri kecil yang unggul. Nah, fondasi yang harus ada adalah sumber daya yang terbentuk dari sumber daya manusia dan sumber daya alam yang merupakan faktor internal suatu industri. Teknologi merupakan hal yang tidak kalah pentingnya untuk membangun suatu ketangguhan industri karena adanya teknologi akan memberikan sentuhan yang lebih bersifat modern menurut Daulay tahun 2000. Selanjutnya, masih evolusi ekonomi kreatif. Sejak masa revolusi industri sampai tahun 1996, usaha kreatif berkembang melalui industri yang menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa real dengan jumlah dan jenis secara massal. Nah, sedangkan pada tahun 2006, baru mulai muncul produk-produk barang dan jasa non-real. Nah, seperti yang ditemukan oleh Hawkins pada tahun 2001, bahwa pada awal tahun 2001 mulai memasuki gelombang ekonomi kreatif yang digerakkan oleh industri kreatif mulai dari penciptaan barang dan jasa non-real yang sangat komersial seperti hak kekayaan, intelektual, hak cipta, paten, royalti, merek dagang, dan desain baru. Suryana pada tahun 2013. Nah, selanjutnya konsep ekonomi kreatif. Nah, konsep yang sering dijumpai dalam ekonomi kreatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, kreativitas. Yang kedua, produk kreatif. Yang ketiga, industri budaya. Yang keempat, industri kreatif. Dan lima, ekonomi kreatif. Enam, kelas kreatif. Tujuh, kota kreatif. Yang kedelapan, kelompok kreatif. Dan yang kesembilan, daerah kreatif. Jadi banyak sekali ya konsep ekonomi kreatif ini. Selanjutnya, konsep masih ekonomi kreatif. Nah, menurut Purnomo pada tahun 2016, ekonomi kreatif adalah suatu konsep untuk merealisasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis kreativitas. Industri tidak lagi dapat bersaing di pasar global dengan hanya mengandalkan harga atau kualitas produk, tapi harus bersaing berbasiskan inovasi, kreativitas dan imajinasi. Nah, menurut Hawkins pada tahun 2001, kreativitas dari sudut pandang ekonomi lebih menunjukkan menjunjukkan pada suatu tindakan kreasi manusia. Kreativitas menunjukkan pada suatu fenomena, fenomena di mana seorang menciptakan sesuatu yang baru, baik dalam bentuk produk, barang, dan jasa yang memiliki barang atau jasa yang memiliki nilai ekonomi.
Selanjutnya, modal ekonomi. Modal intelektual dan modal kreativitas sangat diperlukan oleh para pengusaha industri kecil dan menengah untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing yang selama ini masih relatif rendah. Nah, menurut Hawkins, pada tahun 2001, modal kreativitas bukan merupakan modal material, melainkan modal intelektual, modal budaya, modal sosial, dan modal struktural. Selanjutnya, model kreatif, kreatif capital adalah model intelektual yang berupa kekayaan intelektual seperti desain produk, merek dagang, hak cipta, paten, dan royalti. Nah, selanjutnya, perilaku kreatif dan inovasi. Ya. Kreatif dan inovasi sering digunakan secara bergantian dalam literatur manajemen kreativitas individu. Kinerja kreatif mengacu pada produk, gagasan, dan sebagainya yang diproduksi pada tingkat individu. Sedangkan inovasi mengacu pada keberhasilan penerapan produk di tingkat organisasi atau perusahaan. Menurut Oldham dan Cummings pada tahun 1996. Individu juga harus memiliki tingkat kekuatan batin yang memungkinkan mereka menghadapi tantangan dalam mencapai kreativitas. Dilihat dari pandangan ekonomi, kreativitas lebih menunjukkan pada suatu tindakan kreasi manusia. Suatu ide, gagasan, imajinasi, dan mimpi disebut sebagai berpikir kreatif dan belum menjadi produk ekonomi kreatif. Nah, perlu digarisbawahi, suatu ide, gagasan, imajinasi, dan mimpi eh, masih bisa disebut hanya bisa disebut sebagai berpikir kreatif. Nah, itu belum menjadi produk ekonomi kreatif. Nah, gimana caranya untuk menjadi ekonomi kreatif? Nah, maka harus perlu diwujudkan dalam kata-kata, tindakan, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Jadi nggak hanya di angan-angan atau nggak hanya di mimpi saja. Gitu. Nah, selanjutnya kesimpulan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif adalah sebuah kemampuan untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Ada produksi, ide, seseorang atau lebih, dan sifatnya penemuan sesuatu yang baru. Dan ini campuran antara bakat, latihan, dan kemampuan yang dapat menjadikan hal tersebut menjadi bisnis. Nah, menurut Hawkins, ekonomi kreatif mempunyai 5 ciri khas dalam prosesnya yang dimana itu dapat menjadi ekonomi dan kreatif. Jadi nggak hanya ekonomi saja, tapi ekonomi dan kreatif ya. Nah, berikut 5 proses ekonomi kreatif. Yang pertama review, yang kedua incubation, yang ketiga dream, yang keempat incitement, yang kelima reality check. Nah, kita akan membahas 5 ciri khas ekonomi kreatif ini ke dalam studi kasus berikut ini. Yang pertama, studi kasusnya brand Uniqlo. Nah, Uniqlo adalah produk fashion global yang berasal dari Jepang yang didirikan oleh Tadashi Yanai. Nah, bagaimana sih Uniqlo ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif? Nah, kita akan membahas di sini proses ekonomi kreatif brand Uniqlo. Yang pertama review. Tadashi Yanai melakukan tinjauan terhadap pasar dan pesaing untuk mengidentifikasi peluang dan memberikan strategi bisnis yang tepat. Jadi mereka memilah-milah barang yang mana sih yang harus aku jadikan bahan gitu. Mana sih baju apa maksud saya bahan mana sih yang harus dijadikan eh, yang harus diolah untuk menjadi pakaian gitu. Yang kedua inkubasi. Uniqlo menciptakan produk-produk yang berkelas tinggi dan harga terjangkau dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang terus berkembang. Ya, perlu ya sudah kita semua mungkin sudah tahu ya bahwa Uniqlo ini memiliki produk yang lumayan bagus, yang elegan, yang keren tapi tetap eh, tahan lama gitu. Dan harganya juga lumayan terjangkau ya. Yang ketiga mimpi. Nah, beliau menyadari bahwa ada salah satu lifestyle yang sebenarnya dibutuhkan oleh orang yaitu wear atau everyday wear clothing. Konsep sederhana namun fundamental. Maksudnya apa? Jadi mereka tradisi ini bermimpi untuk dia menyadari bahwa ada satu lifestyle yang sebenarnya orang itu pengen menggunakan eh,
pakaian yang keren, pakaian yang kasual setiap hari, tapi, pakaiannya itu bertahan dengan lama. Nah, itu kan ya itu, eee, maksud dari, everyday with clothing ini tadi. Ya, keempat, excitement. Nah, Uniqlo memberikan hasutan dengan masuk ke dalam berbagai kanal informasi. Ya, sudah kita sering temui ya di berbagai media, YouTube atau, web manapun itu dan gerai-gerai mungkin, itu sudah banyak sekali brand Uniqlo ini diiklankan. Dan itu menjadi, mereka itu menggunakan, apa ya, eee, strategi promosi yang kekinian atau yang lagi viral nih. Itu Uniqlo pasti menggunakannya lebih dahulu. Nah, yang kelima, reality check. Uniqlo menganalisis bisnis untuk menyelidiki produk layak secara ekonomi. Jelas sekali, brand Uniqlo ini sudah diproduksi secara massal ya, sudah, buktinya brand sudah mencapai, pasar global, eee, sudah mencapai pemasaran dunia, bukan hanya di Jepang lagi. Nah, selanjutnya studi kasus produk Apple. Kedua, studi produk Apple, ya, kita semua tahu bahwa produk Apple ini berasal dari Amerika Serikat dan pendirinya adalah Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne. Nah, bagaimana sih, Apple ini menjadi salah satu sektor ekonomi kreatif? Nah nah di sini, ada proses ekonomi kreatif Apple. Yang pertama, review, kita masih melewati, ciri khas yang tadi ya, yang menurut Hawkins. Yang pertama, review, Apple menggunakan tinjauan pasar secara terus-menerus untuk mengetahui kebutuhan dan preferensi konsumen, serta untuk memantau pesaingnya. Yang kedua, incubation. Apple menciptakan produk-produk kreatif inovatif yang menggabungkan teknologi dan desain yang menarik, seperti iPod, iPad, MacBook, Apple Watch, dan lainnya. Yang ketiga, mimpi. Apple bermimpi untuk menjadi merek teknologi global yang paling dihormati dan diinginkan oleh konsumen di seluruh dunia. Nah, itu mimpi itu mungkin sudah tercapai ya. Semua orang juga sudah, menganggap Apple itu adalah brand, eee, yang patut dihormati karena kualitasnya mungkin atau harganya juga mungkin iya. Tapi kalau menurut saya sih sebenarnya biasa aja. Cuman, karena itu sudah, ada paradigmanya, orang yang menggunakan Apple itu pasti dihormati. Nah, itu sebenarnya, ya nggak salah juga, cuman agak keliru. Nah, itu ya kembali lagi itu adalah mimpi dari, Apple ini tadi. Yang keempat, ada excitement. Apple membangkitkan antusiasme konsumen dengan terus mengembangkan produk-produk baru yang inovatif dan menarik. Yang sudah jelas bahwa setiap tahun mungkin Apple itu mengeluarkan ponsel terbarunya. Kemarin iPhone 13, sekarang iPhone 14 itu eee, udah Apple pikirkan gitu ya. Yang kelima, reality check. Nah, Apple secara teratur mengevaluasi performa bisnisnya, memperbaiki area yang perlu ditingkatkan. Nah, sudah jelas Apple ini mengevaluasi apa sih, yang jadi masalah, konsumenku gitu kan misalnya. Kenapa mereka ini, nggak mau menggunakan, gadget ini atau menggunakan aplikasi ini. Nah, mungkin ada aplikasi yang kurang perlu dan itu mungkin harus ditingkatkan atau malah dihilangkan, tuh. Eee misalnya, iTunes ya, dulu kan iTunes itu, eee, hanya sebagai, musik saja, tapi sekarang udah ada Apple Music. Itu musiknya udah sampai semua musik bisa ada di Apple Music. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Ini adalah Daftar Pusaka, buku ekonomi kreatif dan Desideria Cempaka Wijaya Putri dari Universitas Atmajaya Yogyakarta. Nah, terima kasih, sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.